Alkisah, di kerajaan Pasir Batang tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari, Kanda semakin tua dan sakit-sakitan. Kanda tidak bisa menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang. Kanda berniat turun tahta, Dinda. Dinda juga berpikir demikian, Kanda. Akan tetapi, Dinda bingung harus memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya, si Purbararang, merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Para Dayang kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku senang kesal? Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Baik Tuan Putri. Raden, ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk segera ke kerajaan sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku, sungguh tidak adil. Ia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Padahal kan jelas-jelas aku adalah kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya Dinda lah yang menjadi ratu. Maka dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Akhirnya mereka pun menemui dukun sakti bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan datang kemari Purbararang dan Indrawijaya? Tolong buatkan aku sebuah ramuan nih untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Campurkan ini pada minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terimalah perak ini nih sebagai bayaranmu. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Nironde ke dalam minuman Purbasari. Purbasari, minumlah. Aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Kak, ada apa ini? Kenapa tubuhku menjadi terasa sangat panas dan gatal sekali? Ada apa dengan tanganmu? Kenapa menjadi buruk rupa seperti itu? Aku tidak tahu kenapa, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Aku harus sampaikan hal ini kepada ayahanda dan ibunda. Ayahanda, ibunda, lihatlah Purbasari. Inilah akibat dari keputusan ayahanda yang telah melanggar hukum yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untuk aku, bukan untuk Purbasari. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi bukan hanya Purbasari, tapi seluruh kerajaan ini terkena kutukan. Kalau begitu, kita perlu mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan sebaiknya Purbasari diasingkan dari kerajaan. Jika itu memang yang terbaik, Purbasari rela bila tahta kerajaan jatuh di tangan Purbararang. Akhirnya dengan berat hati ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Nisari telah menguatkanku. Jangan khawatir Tuan Putri, setiap hari hamba akan kesini membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Nih.
Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbarara yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu. Kami mengalami kesusahan. Iya Ratu, sudah 3 hari kami tidak makan. Sudikah Ratu membantu kami dengan memberikan kami sedikit makanan? Lancang sekali kalian. Kalian tuh siapa? Beraninya meminta makanan kepada Ratu. Dayang, usir mereka dari sini. Cepat. Baik Tuan Putri, Ratu, kami mohon. Sudah, biar tidak terjadi kericuan, kalian sebaiknya pergi dari sini. nih, tolong antarkan makanan ini ke Putri Purbasari ya nih Sari. Baiklah, aku antarkan sekarang. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Jahat sekali ya Ratu Purbararang. Kamu baru tahu, dia kan memang jahat sekali dari dulu. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Iya benar, pantas saja Prabu Tapa Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Hah? Lantas, kenapa Ratu Purbasari diasingkan? Kami tidak tahu, Purbasari kan sekarang buruk rupa. Wah, jangan-jangan dia diguna-guna lagi oleh kakaknya sendiri. Terimalah Tuan Putri, hamba bawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Saat perjalanan kemari, hamba mendengar para warga sedang mengeluhkan sikap Ratu Purbararang. Oh ya? Apa yang terjadi? Saat ini para warga sedang mengalami kelaparan, tapi Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka. Jadi, para rakyat sedang kelaparan. Kalau begitu, bawalah saja makanan ini untuk mereka. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makanan aku kemarin masih ada. Baiklah Tuan Putri. Sebenarnya, aku juga sedang kelaparan. Tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Putri, aku tidak akan melukaimu. Kamu bisa berbicara. Sebenarnya aku guru Mindra, tapi karena berbuat kesalahan aku dikutuk dan dibuang di hutan. Wah, kita senasib. Aku juga terkena kutukan menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau kamu aku panggil Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu Putri? Panggil saja aku Purbasari. Oh baiklah Putri Purbasari. Tadi aku melihatmu kau kelaparan. Maukah kau memakan pisang ini? Terima kasih Lutung. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama dan hingga pada suatu hari Putri, ikutlah aku ke danau, cobalah basuhlah tanganmu. Baiklah. Wah, ajaib sekali. Kutukanku telah hilang. Cobalah Lutung, mungkin kutukanmu juga hilang seperti kutukanku. Tidak bisa Putri, kutukanku abadi. Kutukanku akan hilang jika aku menemukan cinta abadi. Wah, Tuan Putri sudah sembuh. Kutukannya menghilang. Iya nih, ini semua berkat Lutung Kasarung. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak nih. Apa maksud Tuan Putri? Aku betah tinggal di sini bersama Lutung. Tapi Tuan Putri, Prabu pasti sudah sangat merindukan Tuan Putri. Mohon pertimbangkan lagi Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Lutung Kasarung
harus ikut bersamaku ke kerajaan. Tentu saja Tuan Putri, mari ikut bersama kami. Baiklah. Wah, Putri Purbasari sudah sembuh, cantik sekali. Wah iya, cantik sekali ya. Iya, cantik sekali. Wah. Kau mungkin saja telah sembuh dari kutukanmu, Purbasari, tapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih pantas untuk menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini. Syarat yang pertama, kita adu rambut siapa yang paling panjang. Tunjukkanlah rambutmu, Purbasari. Kau boleh memenangkan syarat yang pertama ini, Purbasari. Tapi untuk yang berikutnya, akulah yang akan menang. Yang menang akan menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini, dan yang kalah harus pergi dari kerajaan ini. Syarat yang kedua, kita adu kegagahan dan ketamanan pasangan. Kanda, Raden Indrajaya, tunjukkanlah kegagahan dan ketamananmu. Di mana pasanganmu, Purbasari? Tunjukkanlah. Ini Kak, pasanganku. Apa? Lutung? Pasanganmu seekor lutung? Iya Kak, aku memang sangat mencintainya. Wah, kutukanmu sudah hilang. Oh, tidak. Kanda, apakah artinya aku yang harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu Kak, tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku, Purbasari. Aku telah jahat kepadamu. Tidak apa-apa Kak, aku telah memaafkanmu dari dulu. Terima kasih adekku.